Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Apa kabar semuanya? Dan salam kenal untuk kita semua. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas materi tentang indahnya mengampuni. Nah, pertanyaannya anak-anak, kira-kira bolehkah kita memilih untuk tidak mengampuni? Untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan simak tayangan berikut ini. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar seorang tokoh yang sangat luar biasa? Siapakah tokoh tersebut? Nelson Mandela. Ya, siapakah Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah salah satu pejuang kulit hitam di Afrika Selatan. Ketika ia dipenjarakan oleh lawan politiknya selama kurang lebih 27 tahun di penjara, banyak hal yang terjadi yang dialami oleh seorang Nelson Mandela. Nelson Mandela pernah disiksa dan dianiaya oleh salah satu sipir di dalam penjara, dan tidak tanggung-tanggung anak-anak, Nelson Mandela pernah digantung dengan posisi terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Setelah itu, Nelson Mandela pernah juga dikencingi saat ia digantung. Nah, mungkin segala sesuatu yang dialami oleh Nelson Mandela di dalam sebuah penjara itu merupakan hal yang tidak manusiawi yang dialami oleh Nelson Mandela. Ketika Nelson Mandela keluar dari penjara, kebaikan berpihak kepada Nelson Mandela. Ia diangkat menjadi seorang presiden di Afrika Selatan. Kemudian, ketika ia menjadi seorang presiden, ia mengutus bawahannya untuk mencari sipir yang pernah menyiksa Nelson Mandela. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nelson Mandela? Nah, ketika bawahan Nelson Mandela berhasil menemukan sipir tersebut, ada hal yang tidak diduga-duga yang pernah kita pikirkan. Nelson Mandela mengatakan bahwa ketika aku menjadi seorang presiden, hal yang ingin aku lakukan adalah memaafkanmu. Wow, itu kata-kata yang sangat luar biasa sekali. Nelson Mandela lebih memilih untuk memaafkan sipir yang pernah menyiksanya. Nelson Mandela tidak mencoba untuk membalas dendam, dan dia mau memilih untuk mengampuni sipir tersebut. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari seorang tokoh Nelson Mandela? Ya, dari kisah tersebut kita belajar banyak tentunya mengenai seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Nelson Mandela dalam hal pengampunan. Nah, anak-anak, dari hal tersebut kita bisa belajar apa itu pengampunan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Nah, mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang telah dia lakukan kepada kita tentunya, dan tidak mengungkit kembali kesalahan yang telah diperbuat. Jadi, kalau kita dikatakan sudah mengampuni orang lain, artinya kita ya benar-benar memaafkan tanpa mengingat-ingat kesalahannya atau mengungkit-ungkit kembali. Oh, dulu si A pernah berlaku jahat kepada saya. Oh, dulu si B pernah mengucilkan saya dan sebagainya. Kalau kita sudah memaafkan, berarti ya sudah, kita melupakan dan tidak pernah mengungkit kembali hal yang telah diperbuatnya. Nah, anak-anak, saat ini Bu Prati ingin bertanya kepada kalian, kira-kira hal apa saja yang membuat kita sulit untuk mengampuni? Mungkin masih ada dendam, atau sakit hati mungkin, atau emosi, egois, atau merasa tidak adil. Saya sulit mengampuni karena mungkin saya dulu diperlakukan tidak adil oleh teman saya atau oleh orang lain dan sebagainya, sehingga membuat kita untuk sulit mengampuni. Atau kita merasa malu untuk mengampuni, gengsi untuk mengampuni. Sorry ya, nggak mungkin saya mengampuni, dia sudah terlalu banyak salahnya sama saya. Nah, hal-hal tersebut mungkin membuat kita sulit untuk mengampuni orang lain. Nah, saat ini kita mau belajar di dalam Alkitab yang menjadi pegangan utama kita, di dalam Matius 6 ayat 14-15. Teladan Yesus yang sangat luar biasa dalam hal mengampuni. Nah, dalam Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak bisa mengampuni orang, dalam tanda kutip, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Nah, artinya di dalam firman Tuhan ini benar-benar menegaskan bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita percaya, menekankan kepada kita untuk memiliki hati yang mau mengampuni, yang mau memaafkan orang lain. Tidak peduli seberapa besar kesalahan orang lain yang diperbuat kepada kita. Tapi satu hal, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk kita mau mengampuni orang lain. Dan Bu Prapti, lalu bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana? Coba kita satu-satu kita melihat dari teladan tokoh Alkitab. Tadi kita sudah melihat teladan Yesus, sekarang kita akan melihat teladan Alkitab, yaitu Yusuf. Siapa yang kenal Yusuf? Mungkin di telinga anak-anak, Yusuf itu bukan tokoh yang asing, yang tidak pernah kalian dengar. Mungkin ini tokoh yang sangat familiar, yang kalian sering dengar di gereja atau ketika kalian membaca buku renungan dan sebagainya tentang teladan pengampunannya. Mari kita akan belajar dari teladan Yusuf tentang mengampuni. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang tokoh Yusuf. Siapa Yusuf, anak-anak? Yusuf adalah seorang pribadi yang baik tentunya. Dia merupakan anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, dan hal itu menimbulkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya. Hal itu membuat Yusuf dikucilkan, Yusuf dibuang di sebuah sumur, dan pada akhirnya dia ditemukan oleh seorang Mesir. Ketika itu Yusuf dibawa ke Mesir dan kemudian dijual kepada orang Mesir. Dan di sini Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Di sini Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yusuf, kepercayaan yang sangat luar biasa. Pada saat itu Yusuf dipercaya menjadi orang kepercayaannya Fir'aun. Luar biasa ya anak-anak. Di sini proses kehidupan Yusuf yang tidak baik, tetapi di sini Tuhan jadikan baik. Kemudian di sini singkat cerita, mereka mengalami kelaparan yang sangat besar yang mengharuskan saudara-saudaranya Yusuf untuk datang ke Mesir untuk meminta bantuan, untuk meminta pertolongan. Apa yang terjadi? Apakah Yusuf meninggalkan? Yusuf tidak peduli? Tidak, anak-anak. Di sini dikatakan Yusuf benar-benar mengasihi saudaranya. Dia mau memaafkan saudara-saudaranya, dia mau menolong saudara-saudaranya. Tentunya Yusuf sudah melihat bagaimana perubahan yang sudah dialami oleh saudara-saudaranya. Mereka mau mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian hal yang dilakukan oleh Yusuf selain memaafkan saudara-saudaranya adalah Yusuf melakukan pemulihan hubungan saudara, hubungan keluarga yang awalnya rusak dipulihkan menjadi keluarga yang benar-benar menjalin hubungan yang sangat baik. Di sini kita belajar dari tokoh Yusuf yang sangat luar biasa, bagaimana dia mau memaafkan dan dia mau melupakan kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Kemudian anak-anak, dari kisah Yusuf tadi, bagaimana mengampuni, Miss? Bagaimana mengampuni, Bu Prati? Berdasarkan teladan Yusuf. Nah, di sini pengampunan itu lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Jadi ketika kita mau tulus, memiliki hati yang tulus untuk mau benar-benar mengampuni, kita bisa mengampuni. Kemudian mengampuni itu bagaimana? Mengampuni itu selain kita melupakan kesalahan orang lain, artinya kita juga mampu menciptakan pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Contoh, tapi mungkin di antara kalian pernah yang namanya bertengkar dengan temannya, berselisih paham. Lalu salah satu di antara kalian mengalami sakit hati dan sebagainya. Nah, ketika kalian sudah memutuskan untuk mau mengampuni teman kalian, di situ tidak cukup untuk saya mengampuni A, saya memaafkan A. Tetapi kalian harus menciptakan pemulihan hubungan. Kalau bertemu, bertatap muka, ya ditegur, sudah tidak ada sakit hati, sudah tidak ada kebencian. Kalau bertemu,
berbicara dengan baik, bertegur sapa dengan baik, itu artinya kalian sudah menciptakan pemulihan hubungan. Kemudian yang pastinya selain itu, kalian meminta hikmat Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kalian, memberikan hati yang lapang, memberikan hati yang hati besar untuk mau mengampuni orang lain. Meminta pertolongan Tuhan itu juga lebih penting. Kemudian di sini kita belajar satu ayat yang sangat luar biasa, yaitu tentang berapa kali kita mengampuni. Menurut anak-anak, berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Ada yang mungkin jawab, ya kesabaran manusia ada batasnya, Miss. Mungkin 3 kali cukuplah kesempatan untuk memaafkan orang lain. Tetapi di dalam Alkitab anak-anak, firman Tuhan jelas menegaskan kepada kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7, tapi 70 kali 7 kali. Artinya bahwa bukan itu jumlahnya berapa, totalnya berapa. Tetapi artinya Tuhan menekankan kepada kita, berapa kali engkau mengampuni? Ya tanpa batas. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, teruslah mengampuni, teruslah mengampuni. Karena Tuhan mengampuni kita lebih dulu. Kenapa tidak? Kita tidak bisa mengampuni orang lain. Banyak sekali godaan-godaan yang akan kita hadapi. Dan godaan-godaan itu, jika kita terlena terhadapnya, maka akan mengakibatkan kita jatuh ke dalam sebuah dosa. Yang artinya antara manusia dengan Allah ada batasan-batasannya. Dan dosa itu yang membuat batasan itu. Kemudian godaan-godaan yang sering kita hadapi di rumah biasanya apa saja anak-anak? Mungkin godaan-godaan yang kita hadapi adalah rasa malas berdoa, malas beribadah meskipun di rumah saat ini. Kan tidak ke gereja, jadi tidak perlu ibadah. Itu godaan. Godaan untuk tidak disiplin mengerjakan tugas di sekolah dalam masa daring ini. Itu godaan. Dan godaan-godaan itu ketika kita terlena terhadapnya, itu menjadi sebuah dosa. Itu ya. Kemudian godaan-godaan selanjutnya apa anak-anak? Mungkin game lupa waktu. Berarti bermain game itu dosa? Tidak. Bermain game tidak dosa. Tetapi jika dengan bermain game kita melupakan sesuatu yang esensi dan mengabaikan tanggung jawab kita, itu bisa berdosa. Dengan bermain game kita menyakiti hati orang tua kita karena mengingatkan kita, dengan keras kita menolak dan sebagainya, itu dosa. Kemudian godaan-godaan selanjutnya adalah ketidaktaatan. Kita tidak taat dalam hal kecil, mungkin tidak taat dalam mengumpulkan tugas. Akhirnya terus menerus kita lakukan, itu menjadi sebuah dosa. Atau tidak taat kepada pemerintah dalam masa pandemi ini, kita dianjurkan untuk di rumah, kita tidak taat, kita jalan-jalan di luar, kita nongkrong sana nongkrong sini, berkumpul dengan teman-teman kita, sesuka kita, itu juga bisa menjadi sebuah godaan dan pada akhirnya akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya anak-anak adalah pertobatan sebagai respon terhadap pengampunan Allah. Jadi pertobatan itu sendiri merupakan respon pengampunan dari Allah. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita dan cara kita meresponinya adalah melalui pertobatan itu sendiri. Begitu ya anak-anak, dalam materi kita pagi ini adalah ada 2 hal yang bisa kita terapkan dari materi kita hari ini. Yang pertama kita belajar dari 2 tokoh, Yesus dan juga Yusuf. Bagaimana Yesus mau tulus mengampuni manusia. Yang kedua, bagaimana Yusuf juga mau rela tulus mengampuni saudara-saudaranya. Dan dari teladan mereka kita bisa belajar satu hal, yaitu kita mau tulus punya hati yang lapang untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu penerapan yang kedua yang bisa kita lakukan dalam setiap kegiatan kita sehari-hari adalah, yang kedua adalah kita mau berkorban seperti Yesus mau berkorban untuk kita. Pengorbanan kita mungkin tidak harus sama, kita harus disalibkan seperti Yesus anak-anak, tetapi pengorbanan yang bisa kita lakukan adalah 1, kita mau mengendalikan diri, itu pengorbanan.
kita mau merendahkan diri, merendahkan ego kita, itu pengorbanan. Mengampuni orang lain, itu pengorbanan. Untuk mau mengendalikan diri kita, untuk pengen jalan-jalan keluar di tengah pandemi ini, itu juga pengorbanan. Jadi banyak hal yang bisa kita terapkan di materi kita pada saat hari ini. Materi kita